Hai semua, selamat bergabung lagi dengan saya. Hari ini saya membagikan sebuah resep yang sangat istimewa, yaitu kue yang terkenal di mana-mana, namanya torta saker. Ya, yuk kita ikutin bagaimana cara pembuatannya. Ini dia bahan-bahannya sebagai berikut ya. Pertama satu jeruk, nanti kita butuhkan kulitnya aja kita parut, atau kalau kalian memang nggak suka ini kulit jeruknya, kalian bisa mempergunakan namanya vanilya, oke? Terus margarin, margarinnya sebanyak 65 gram, 3 kuning telur yang setelah kita dipisahkan dengan putih telurnya juga. Coklat seperti ini, coklatnya sebanyak 75 gram. Tepung sebanyak 65 gram yang kosong-kosong. Gula pasir 90 gram. Zucchero bello atau yang namanya gula yang sudah dihaluskan ya 20 gram. Garam 4 gram. Atau secukupnya lah yang kalian mau, ya kan? Nah, inilah sebagai bahan-bahan dasarnya kita mau bikin saker. Yuk kita ikutin bagaimana cara pembuatannya. Pertama-tama kita cairkan dulu coklatnya ya. Kita cairkan coklatnya ke sini. Supaya nanti jangan terlalu panas nanti kalau kita gabung dengan blue bandnya ya, atau margarinnya. Sekarang kita biarkan sampai mencair. Oke, pertama-tama kita kembangkan dulu yaitu yang namanya blue band atau margarin bersama dengan gula yang sudah haluskan, yang telah halus, bersama dengan kulit jeruk begini yang kita parut ya, kita parut. Terus kita masukkan garam. Dan sekarang kita kembangkan ya. Terus kalau kita sudah kembangkan, sekarang kita masukkan telur, kuning telurnya ya, pelan-pelan begini. Dan sekarang kita kembangkan lagi. Ini harus kita kembangkan selama antara 8 menit sampai 10 ya. Supaya kalau ada misalnya air, angin yang di dalamnya semuanya sudah ini keluar ya. Supaya nanti hasilnya bagus seperti yang kita mau ya. Dia coklatnya sudah ini, sekarang kita satukan dengan blue bandnya. Yuk, sekarang kita masukkan coklatnya ke dalam. Oke, sekarang sudah jadi begini. Sekarang kita kembangkan putih telurnya. Ya. Sekarang kita kembangkan putih telurnya ya. Cuma saya mau bilang, kalau bisa pertama-tama putih telurnya jangan dimasukkan dulu gulanya gitu ya, supaya nanti menghasilkan
hasil yang maksimal. Jadi kita kembangkan dulu cuman putihnya aja ya. Kemudian kalau kita sudah lihat telurnya begini, kita sudah boleh memasukkan gula pasirnya ya. Lihat ini. Begini sudah jadi ya. Ini dia hasilnya begini. Oke, kalau sudah begini sekarang kita masukkan putih telurnya ke dalam. Jadikan satu. Oke, sudah begini sekarang kita masukkan tepungnya perlahan-perlahan. Begini kita aduk. Rata. Ya. Oke, kalau sudah begini sekarang kita bisa masukkan ke dalam loyang yang bentuknya seperti ini ya. Sekarang kita masukkan ke dalam oven 175 derajat atau 180 di antara 35 sampai 40 menit ya. Ini dia sudah jadi, sudah matang kuenya. Jadi sekarang kita bikin selainya ya. Artinya glase. Oke, yuk kita ikutin. Ini sebagai bahan-bahannya ya, bahan-bahannya untuk bikin glasa. Oke, sekarang kita mulain ya bikin kuenya, menyelesaikannya. Pertama-tama ini kita bagi dua ya kan, kita bagi dua jadi dua lingkaran, jadi dua lembar ya. Gampang sih baginya. Begini ya kan. Yang ini kita masukkan ke atas piring yang lain, ke wadah yang lain gitu ya. Dan sekarang kita mulai membasahinya ya kan. Ini sebenarnya lembut banget ya ini ya. Lembut. Enak. Sebenarnya tanpa kalian juga membasahin ya kan. Seperti saya ini bisa juga. Tapi saya lebih suka membasahinnya ya. Supaya lebih lembut lagi, lebih enak lagi gini. Caranya begini. Jadi cara untuk membasahinya ini, air yang saya pergunakan ini yaitu kulit lemon, gula pasir, air hangat, ya air panas gitu loh. Dididihkan sampai mendidih. Nah, jadi hasilnya begini. Harus kita basahin ya, semuanya harus kita basahin gitu ya. Enaknya sih ini dimakan itu setelah 2 hari, 1 hari lah, 1 hari. Paling tidak kalau saya bikinnya hari ini makannya untuk besok siang gitu lah ya. Gitu.
Terus kita bikin selai. Ini saya pergunakan albicocca ya. Selai ini. Kalau sama kita di Indonesia kira-kira apa ya gitu, nggak tahu saya namanya. Pastikan rata. Lebih banyak jauh lebih enak ya. Kalau dia lebih banyak juga lebih enak gitu, lebih terasa. Jadi satu bikin yang kayak gini ini, satu kue ini biasanya untuk 6 orang ya. Terus sekarang kita basahin lagi yang satu lagi. Yang tadi di atasnya kita basahin. Untuk sementara kita bikin begitu, kita bikin basahin yang ini tadi, yang sisa tadi ya, yang di atas tadi yang kita belah dua. Sama prosesnya seperti yang tadi. Sekarang begini, sekarang kita tutup kembali ke atasnya, kita bikin seperti ini. Oke. Berapa sih ini? Oke, kalau sudah begini, kalau kalian mau juga membasahinya, bisa dibasahin ya kan begini. Untuk memastikan biar lebih lembut lagi misalnya, bisa. Oke. Untuk supaya nanti lebih hasilnya lebih mengkilat coklatnya, saya juga bikin ini dari atas begini. Sedikit ya, sedikit saja ya, sedikit aja ya. Jangan terlalu banyak selainya gitu ya. Sedikit saja. Oke. Bisa dibuat sekelilingnya ya, sekeliling ini juga ya, bisa ya. Oke. Tibalah waktunya sekarang yang paling indah, yaitu coklat yang dicairkan dengan full cream, dengan susu full cream ya. Sekarang kita mulai bikinnya ya. Kita harus tutup semua kalau bisa ya kan.
Jadi sekarang tibalah waktunya yang paling indah, yaitu harus kita pindahkan ini kue ke dalam tempatnya ya, supaya nanti bisa dibawa ke rumah tuannya ya kan. Karena ini ada yang pesan kemarin ya, ada pesan, dua orang yang pesan gitu ya. Jadi saya pastikan ini dibantu dengan satu lagi spatula. Pindahkan ke sini. Kan dia, kita bisa lihat. Oke, jadi sekarang kita mau dekor nama kuenya ya. Oke, sekarang kita tulis sama-sama ini nama kuenya ya, yaitu namanya saker. Terima kasih telah bergabung dengan saya. Jangan lupa dicoba dan ditunggu resep-resep saya yang berikutnya.